Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Laila Ramadina, mahasiswi semester 6, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini, saya akan membahas 2 soal terkait materi sistem bilangan kompleks, modulus atau nilai mutlak bilangan kompleks, dan bentuk polar, serta bentuk eksponen bilangan kompleks yang terdapat pada mata kuliah fungsi peubah kompleks. Soal pertama, jika Z sama dengan 3 plus 4I dikali 5 min 2I dibagi dengan 1 plus I, tentukan bilangan real dan imajiner dari Z dan hitung modulus dari Z. Penyelesaiannya, Z sama dengan 3 plus 4I dikali 5 min 2I dibagi dengan 1 plus I. Kita operasikan terlebih dahulu bagian pembilangnya. Hasil dari 3 plus 4I dikali 5 min 2I adalah 15 min 6I plus 20I min 8I kuadrat. Ingat kembali bahwa I sama dengan akar negatif 1. Maka ketika dikuadratkan, nilai I kuadrat sama dengan negatif 1. Substitusikan nilai I kuadrat sama dengan negatif 1 pada bagian pembilang, sehingga diperoleh 15 min 6I plus 20I min 8 dikali negatif 1. Lalu, operasikan berdasarkan bagian-bagiannya. Bagian yang real dengan yang real, dan bagian yang imajiner dengan yang imajiner. 15 dan 8 merupakan bilangan real, sedangkan negatif 6I dan 20I merupakan bilangan imajiner, sehingga diperoleh Z sama dengan 23 plus 14I per 1 plus I. Karena pada bagian penyebut masih terdapat I, maka kita akan merasionalkannya dengan mengalihkan 23 plus 14I per 1 plus I dengan 1 min I per 1 min I, dan diperoleh Z sama dengan 23 min 23I plus 14I min 14I kuadrat dibagi dengan 1 min I kuadrat. Sama seperti sebelumnya, substitusikan nilai I kuadrat dengan negatif 1, sehingga diperoleh Z sama dengan 23 min 23I plus 14I min 14 dikali negatif 1 dibagi dengan 1 min negatif 1. Selanjutnya, operasikan berdasarkan bagian-bagiannya. Bagian yang real dengan yang real, dan bagian yang imajiner dengan yang imajiner, sehingga diperoleh Z sama dengan 37 min 9I per 2, atau Z sama dengan 37 per 2 min 9 per 2I. Setelah didapatkan nilai Z-nya, sekarang kita dapat menentukan bilangan real dan imajiner dari Z. Ingat kembali bentuk umum dari bilangan kompleks Z adalah X plus Y, di mana bilangan real X disebut sebagai bagian real dari Z, dan bilangan real Y disebut bagian imajiner dari Z. Maka, real Z sama dengan 37 per 2, dan imajiner Z sama dengan negatif 9 per 2. Selanjutnya, kita akan menghitung modulus atau nilai mutlak dari Z. Sebelumnya sudah diperoleh nilai Z-nya adalah 37 per 2 min 9 per 2I. Jika Z sama dengan X plus Y bilangan kompleks, maka modulus dari Z ditulis mutlak Z dan didefinisikan sebagai mutlak Z sama dengan mutlak X plus Y sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka pada Z sama dengan 37 per 2 min 9 per 2I, modulus dari Z adalah
mutlak Z sama dengan mutlak 37/2 min 9/2I sama dengan akar 37/2 dikuadratkan ditambah negatif 9/2 dikuadratkan sama dengan akar dari 1369/4 ditambah 81/4 sama dengan akar 1450/4. Lalu disederhanakan menjadi akar 725/2. 725 merupakan hasil dari 25 dikali 29. Lalu 25 kita akarkan dan diperoleh 5 akar 29 per akar 2. Selanjutnya, rasionalkan 5 akar 29 per akar 2 dengan mengalikannya dengan akar 2 per akar 2. Sehingga diperoleh modulus dari Z adalah mutlak Z sama dengan 5 akar 58/2. Soal kedua, tentukan bentuk polar dan eksponen dari bilangan kompleks 4 min 4 akar 3I. Penyelesaiannya, gambarkan terlebih dahulu Z sama dengan 4 min 4 akar 3I pada diagram Argand seperti berikut, di mana sumbu X menyatakan bilangan real dan sumbu Y menyatakan bilangan imajiner. Lalu, tentukan R atau panjang vektornya yang dapat dicari dengan R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Jika kita ingat kembali, cara menentukan nilai R tersebut sama halnya dengan mencari modulus dari Z. Maka, R sama dengan mutlak Z, di mana Z-nya adalah 4 min 4 akar 3I. Sehingga, R sama dengan mutlak 4 min 4 akar 3I. Sama dengan akar 4 kuadrat ditambah negatif 4 akar 3 kuadrat sama dengan akar 64 dan diperoleh nilai R-nya adalah 8. Selanjutnya, tentukan besar sudut alfa yang dapat dicari dengan alfa sama dengan arcus tangen Y per X, di mana Y sama dengan 4 akar 3 dan X sama dengan 4. Sehingga alfa sama dengan arcus tangen 4 akar 3 per 4 sama dengan arcus tangen akar 3 dan diperoleh alfa sama dengan 60 derajat. Setelah diperoleh sudut alfa, selanjutnya kita mencari besar sudut theta, yaitu theta sama dengan 360 derajat dikurang alfa sama dengan 360 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 300 derajat. Kemudian, ubah nilai theta sama dengan 300 derajat ke dalam bentuk radian dan diperoleh besar sudut theta sama dengan 5/3 pi. Setelah diperoleh nilai R dan tetanya, maka sekarang kita substitusikan ke dalam bentuk umum dari bentuk polar dan eksponen bilangan kompleks. Bentuk umum dari bentuk polar adalah Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta. Lalu, kita substitusikan nilai R dan tetanya menjadi Z sama dengan 8 dikali cos 300 derajat ditambah I sin 300 derajat. Selanjutnya, untuk bentuk eksponen, bentuk umumnya adalah Z sama dengan R dikali E pangkat I theta. Substitusikan nilai R dan tetanya sehingga diperoleh Z sama dengan 8 dikali E pangkat 5/3 pi dikali I. Sekian pembahasan soal terkait materi sistem bilangan kompleks.
modulus bilangan kompleks, dan bentuk polar serta bentuk eksponen bilangan kompleks. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat membantu Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.